Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Torres dari kelas 9B akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Pertama, keamanan data dan informasi. Keamanan data dan informasi adalah upaya melindungi data agar tidak dicuri atau disalahgunakan. Data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah sehingga bermakna. Dalam dunia digital, data disimpan pada perangkat seperti ponsel dan komputer sehingga rentan terhadap pencurian akibat celah keamanan. Karena itu, pelindungan harus dilakukan sejak tahap pembuatan aplikasi dan sistem. Istilah cyber security muncul untuk menggambarkan keamanan informasi di internet yang melibatkan teknologi manusia, hukum, dan etika. Kaitan karena berhubungan dengan aspek manusia, hukum, kebijakan, etika, dan bahkan hubungan antar negara. Keamanan dan data informasi lebih luas daripada keamanan dunia maya. Namun, pada materi ini, keamanan data dan informasi akan banyak dijelaskan dalam bingkai keamanan dunia maya. Kejahatan di dunia digital muncul karena banyaknya pengguna komputer dan internet. Walau pemrograman dipelajari untuk tujuan baik, ada juga yang menyalahgunakannya untuk meretas dan melakukan kejahatan online. Istilah peretasan dulu bermakna positif, tetapi berubah menjadi negatif karena sering dipakai untuk merusak sistem. Perkembangannya terdiri dari 3 era. Era 1 1960 sampai 1970-an. Peretasan bersifat kreatif dan membantu mengembangkan teknologi. Era 2 akhir 1970 sampai 1990-an. Mulai digunakan untuk membobol data dan mencuri data. Era 3 1990 sampai sekarang. Batas positif negatif semakin kabur karena internet dan teknologi modern. Pada awal perkembangan informatika, peretas adalah programmer kreatif yang mengeksplorasi sistem untuk belajar dan berinovasi, bukan merusak. Mereka dianggap penjelajah teknologi, sering menemukan celah keamanan agar bisa diperbaiki. Istilah seperti hackathon menunjukkan bahwa hacking dulu bermakna positif sebagai kegiatan pemrograman. Pada era ini, peretasan mulai berubah menjadi aktivitas negatif. Peretas tidak lagi sekedar kreatif, tetapi mulai menyebarkan virus, mencuri data, dan membobol sistem. Banyak kasus besar seperti Morris Worm dan pencurian bank oleh Vladimir Levin membuat peretasan dipandang sebagai kejahatan digital. Akibatnya, berbagai negara membentuk lembaga keamanan siber untuk menghadapi. Pada era ini, peretasan semakin berbahaya karena internet digunakan luas dan banyak data tersimpan online. Dengan virus seperti Melissa dan I Love You menyebabkan kerusakan besar. Peretasan kini menyerang komputer, ponsel, media sosial, hingga perbankan. Untuk mengatasinya, dibentuk CERT dan BSSM. Muncul 3 jenis peretas: white hat atau baik, black hat jahat, dan grey hat di tengah. B. Perkakas peretasan. Peretasan melakukan aksinya dengan menggunakan berbagai tools dan malware atau perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, dan Trojan horse. 1. Virus adalah program yang menempel pada perangkat lunak lain dan bisa mereplikasi diri, menyebar lewat program atau lampiran email. Virus dapat menghapus, menyembunyikan, atau mengubah file. Worm mirip dengan virus, tapi tidak perlu menempel pada program lain. Worm menyebar dengan memanfaatkan kelemahan sistem dan bisa menyebar otomatis ke komputer lain. Contohnya,
Configure yang menginfeksi jutaan komputer sejak 2008. 3. Trojan Horse. Trojan Horse adalah program yang tampak aman tetapi menyembunyikan komponen jahat di dalamnya saat dijalankan. Trojan bisa memasang virus atau mengirim spam tanpa pengetahuan pengguna. 4. Kekayaan sosial. Teknik penipu psikologis untuk membuat orang memberikan data penting, peretas pura-pura jadi pihak resmi, dan mengirim file yang ternyata malware. Banyak terjadi lewat penipuan online dan undian palsu. 5. Phishing. Upaya menipu korban lewat email, telepon, pesan palsu agar memberikan data pribadi. Biasanya menggunakan situs palsu yang mirip situs bank asli. 6. Farming. Serangan yang mengalihkan pengguna ke situs palsu melalui manipulasi DNS. Meski korban mengetik alamat situs asli, tujuannya mencuri data pribadi. 7. Spyware. Jenis malware yang diam-diam memata-matai aktivitas pengguna, termasuk merekam, ketikan, dan mencuri username serta password. 8. Ransomware. Ransomware mengunci atau menginskripsi file penting dan meminta tebusan, biasanya dalam bentuk Bitcoin. 9. Backdoor. Backdoor adalah akses tersembunyi untuk masuk ke sistem tanpa melewati keamanan normal. Bisa dibuat pengembang atau dipasang oleh peretas. 10. Botnet adalah kumpulan komputer terinfeksi yang dikendalikan peretas untuk mengirim spam, penipu, atau menyerang situs lain. Contohnya Configure, Zeus, dan Ramit. 2. Kerawanan di dunia digital. Peretasan mudah menyerang karena banyak perangkat digital terhubung ke internet, namun tidak sepenuhnya aman. Setiap perangkat memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk mencuri data atau merusak sistem. Kerawanan ini disebabkan oleh beberapa faktor. A. Kompleksitas sistem komputer. B. Sejarah perkembangan internet. C. Kelemahan pada perangkat lunak dan sistem komunikasi. D. Kecepatan munculnya aplikasi baru. Faktor ekonomi, bisnis, dan politik. Secara umum, kerawanan dibagi menjadi 3, pada sistem operasi, pada internet, dan pada manusia serta teknologi cloud. Sistem operasi seperti Windows, MacOS, dan Linux dibuat dengan banyak fitur kontrol pengguna, kenyamanan, kestabilan, dan keamanan. Karena sangat kompleks dan dikembangkan oleh banyak orang, kesalahan tetap bisa terjadi. Celah ini diperbaiki lewat patch, namun pembaruan kadang membuat aplikasi tidak cocok dan menciptakan kerentanan baru yang dapat dimanfaatkan peretas. Sistem operasi seperti Windows, MacOS, dan Linux dibuat dengan menyeimbangkan A. Pemberian fitur sebanyak mungkin. B. Pemberian kontrol fitur kepada pengguna. C. Kenyamanan penggunaan. D. Kestabilan dan keandalan. E. Keamanan sistem. Selanjutnya ada perkakas untuk melindungi data. 1. Enskripsi. Enskripsi adalah cara menyandingkan data agar tidak bisa dibaca orang lain sebelum dideskripsi. 2. Antivirus. Antivirus melindungi komputer dari virus dan malware dengan memindai perangkat, file, dan memantau aktivitas mencurigakan. 3. Aplikasi terpercaya. Aplikasi terpercaya berasal dari pengembang bersertifikat digital sehingga aman dan tidak dimodifikasi pihak lain. 4. Alat autentikasi. Autentikasi adalah autentikasi memastikan bahwa sesuatu situs web, penggunaan email atau dokumen benar-benar asli agar tidak disalahgunakan atau dipalsukan. A. Autentikasi web.
Autentikasi web memastikan situs yang dibuka adalah situs asli dan aman. Browser kini memberikan peringatan jika situs berbahaya. Bank juga menambah keamanan, misalnya dengan gambar verifikasi untuk mencegah phishing dan pharming. B. Autentikasi pengguna memastikan yang login adalah pengguna asli. Selain password, digunakan biometrik, pertanyaan keamanan, dan sistem AI untuk mendeteksi login mencurigakan. C. Biometrik menggunakan ciri fisik unik seperti sidik jari, wajah, retina, lebih aman dan terus berkembang agar sulit dipalsukan. Autentikasi multifaktor adalah metode keamanan yang menggunakan lebih dari satu kategori verifikasi. Terdapat 3 kategori, yaitu 1. Suatu yang diketahui pengguna seperti kata sandi atau PIN. 2. Sesuatu yang melekat pada diri pengguna seperti sidik jari atau suara, dan penerapannya dapat berupa kombinasi 2 faktor atau lebih, misalnya menggeser kartu debit dan memasukkan PIN, memasukkan kata sandi dan kode dari ponsel, berbicara dan menyebut frasa rahasia, serta menggunakan sidik jari dan kode token. Dengan menggabungkan beberapa faktor tersebut, keamanan akses menjadi jauh lebih kuat. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.